Halo, assalamualaikum. Sepertinya ini adalah produk gadget pertama Advan buat 2022. Mungkin memang fokusnya mau menyasar ke segmen tablet yang serba lengkap di harga 2 jutaan. Iya, ini harganya, kabar yang saya dapat adalah Rp2.599.000. Dapat apa saja? Dapat tablet tentunya. Kemudian kalau kamu lihat di sini dapat pensil atau stylus ya. Karena ini kan seri sketsa, harusnya dapat memang. Dan yang lebih mengejutkan adalah sekalian dapat dengan keyboard cover originalnya. Ini kalau di brand lain yang tabletnya juga lumayan mahal, keyboard cover originalnya aja ada yang bisa jual 1,8 jutaan. Kalau yang generik sih ya, buat tablet-tablet yang lumayan murah, sekitar 600 lah ada ya. Jadi lumayan nih dapat bonus ini segala. Dan ada mousepadnya juga nih. Mantap atuh ya. Kita lihat aja deh apa yang akan kamu dapatkan kalau kamu bayar 2,6 jutaan atau 2,5 jutaan buat Advan Sketsa 2. Yang pertama kita buka tentu saja tabletnya dulu. Tapi sebelum itu kita lihat kelengkapannya ya. Info apa yang didapatkan di kardusnya. Pertama dia dapat bundling kartu perdana smartfriend, total bonus kuota 408 GB selama 2 tahun. Tapi smartfriend di Cimahi galerinya tutup tuh. Nggak tahu kenapa ya. Dan ini dapat RAM 4 GB dengan storage 64 GB. Kalau ngelihat di penampakannya, ini masih punya jack audio 3,5 mm ya di situ ya. Kemudian tombolan, power dan volume rocker. Tapi nanti kita cek lebih lanjut di bodinya. Nah, yang kita bisa lihat di kemasannya adalah dia menggunakan CPU Tiger T310 UniSoC ya. Tiger T310. Kalau nggak salah ini quad core 2,0 GHz plus 1,8 GHz. RAM 4 GB, storage 64 GB dengan kamera 5+8. Biasanya yang 5 yang depan ya, 8 yang belakang. Ini single SIM, 4G LTE, jadi tenang saja kalau misalkan kamu mau pakai tanpa WiFi, di rumah nggak ada WiFi, bisa pakai perdana. Termasuk tadi kan dapat perdana dari smartfriend ya. Layarnya IPS 10,1 inci HD ya resolusinya, tapi belum tahu nih rasionya berapa banding berapa. Dengan baterai 6000 mAh dan sudah Android 11. Mantap nih kalau udah Android 11 dengan WiFi yang lengkap nih, A, B, GN, dan AC ya. Sketsa 2 Advan, ini penampakannya, dan oh ya warnanya, kayaknya cuma satu deh, grey, nggak ada pilihan lain ya. Sekarang kita lihat di kotak tabletnya ada apa saja isinya. Saya berencana buat bikin review lebih dalam, jadi nggak cuma unboxing, tapi itu video terpisah nanti ya. Jadi sekarang kita lihat dulu apa yang ada di dalam paketnya dan juga penampakan fisik dari tabletnya. Sama mungkin info storage boleh lah ya, sama OS-nya. Oke. Ini yang kita dapat di dalamnya ada sebuah tablet. Cukup tebal tabletnya dan ada dock magnetic charging-nya ya, buat si dock keyboard-nya. Lalu ini ada informasi penting produk dan kartu garansi. Daftar service center yang banyak juga. Bandung ada di Kosambi. Sip. Jakarta di Roxy. Hey, dapat stylusnya langsung nih. Sudah ada baterainya juga. Advan, ada tulisannya. Ini warnanya kayak rada-rada biru muda gitu ya si stylusnya ya. Atau mungkin grey-nya rada-rada kebiruan. Tapi nanti kita lihat senada nggak dengan si tabletnya. Seperti biasa dapat silika gel kalau Advan. Kemudian ini dia perdana smartfriend-nya. Oke, mantap. 11 digit nomornya. Dan belum dipasangkan ya, masih segel perdananya. Kemudian kabel data atau kabel charging-nya sudah USB Type-C, mantap. Ya, 2,5 jutaan udah USB Type-C, harus lah ya. Kemudian ini dia kepala chargernya dengan output 5 volt 2 ampere, 10 watt ya, standar ya. Kemudian ada panduan cepatnya juga di sini. Dan sepertinya habis. Ya, tidak dapat headset. Oke lah, nggak apa-apa. Nih, pensilnya atau stylusnya, ini tabletnya. Dan sekarang kita buka dulu apa yang ada di kardus dari ini, keyboardnya. Keyboard sama case, flip case integrated ya. Ada mousepadnya juga, mantap. Jadi kalau yang buat kerjanya ringan, kayak misalkan buat POS, atau nggak POS, mesin kasir, harusnya ini oke ya. Karena bisa buat ngetik juga. Dibandingkan ngetik di layar, pasti lebih presisi ngetik pakai keyboard gini. Cuma kalau masalah adaptasi, pastinya harus ada adaptasi karena
Size-nya mungkin nggak full, tapi nanti kita lihat. Dan juga size-nya mungkin harus menyesuaikan dari ukuran keyboard normal. Ini ada ini kayaknya ya, bisa dilipat. Seperti ini penampakan dari keyboard case-nya. Oh, ini bisa dibuat ini kayaknya nih, dibuka. Iya tuh, bisa dibuka. Jadi buat stand-nya ke belakang, mantap nih. Karena kalau ditutup terus, dia ngalangin kamera dari tabletnya juga. Tapi mantap ya. Nah, terhubungnya sudah dengan dock magnetik pogo pin gini. Jadi nggak nunggu Bluetooth-nya connect harusnya. Bentar. Kita belum lihat penampakan sisi depannya. Ini belakangnya. Depannya seperti ini, polos aja. Mantap, mantap lah. Keyboardnya lumayan. Dia punya key travel yang lumayan. Feedbacknya tidak terlalu terasa, tidak kliki. Tapi lumayan lah, segini empuk. Tidak keras ya, dan ada key travelnya walaupun sedikit. Kerasa kok, jadi masih enak buat ngetik. Paling ukurannya aja harus menyesuaikan, adaptasi lagi, biar bisa ngetik nyaman. Mungkin ya buat yang belum terbiasa, butuh sehari 2 hari pakai ini terus, baru nanti bisa nyaman ya. Nah, ini dia tabletnya. Warna grey-nya seperti ini. Kita akan bandingkan dengan warna stylusnya. Sedikit berbeda, tapi kalau dipikir-pikir, dilihat lagi, ya lumayan mirip lah ya. Walaupun kelihatan beda sih, ini grey-nya grey banget, yang ini agak kebiru-biruan si stylusnya. Oke, tidak masalah. Di sini kamera belakangnya 8 megapiksel dengan LED flash 1. Jadi kalau misalkan pakai foto malam-malam, masih butuh bantuan cahaya, masih ada. Misalkan yang kerja butuh foto dokumen, bisa pakai ini. Dan ini, ya ini dia ternyata jack audionya ada di atas, di pojok kiri atas, dengan tombol power yang dikasih aksen warna gold seperti ini. Goldnya itu kayak rose gold ya, dan dikasih ini pattern atau tekstur kasar kayak kikir atau tatah. Ya, jadi beda antara tombol volume rocker dengan tombol power. Bagus, dan disimpan dalam sebuah cekungan gitu ya. Di sini ada mikrofon. Oh iya, tadi si chamfered edge-nya juga yang buat kamera warnanya kayak rose gold gitu. Oke. Sisi kiri ada port USB Type-C buat chargingnya. Yang ini sepertinya adalah slot untuk kartu-kartuan. Oke, kartunya hot swap ya. Jadi tipenya yang didorong buat masukin, keluarin lagi, dorong lagi. Single SIM dan untuk slot micro SD satunya lagi ya. 4G jaringannya. Sudah seluler nih, mantap. Dan sisi bawah ini ada speakernya 2, kiri kanan. Dan ini pogo pin-nya yang buat nempel ke dock charge-nya di keyboard case-nya ya. Ini semoga loudspeaker-nya stereo ya. Dua-duanya loudspeaker karena mikrofonnya ada di atas tadi. Semoga. Dan ini sudah terpasang anti gores. Kita bisa buka perlahan, hati-hati. Oke. Ada beberapa bubble sih yang saya sudah simak. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dengan ukuran seperti ini dan juga bezel yang lumayan tebal, harusnya kita bisa, sebentar, fokusnya hilang. Harusnya kita bisa cari tempered glass yang universal atau generic ya buat tablet ini, karena tidak ada komponen apa-apa di bezelnya kecuali kamera depan ini nih yang 5 megapiksel di atas. Oke. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan tadi sudah saya pasangkan baterainya di stylusnya. Tidak ada tombol apa-apa, begitu dipasang baterai ini sudah bisa langsung dipakai. Tuh. Ya. Bisa dipakai buat menggantikan jari kita. Kalau di aplikasi buat gambar harusnya lebih presisi kan, karena ujungnya lebih tajam dibandingkan jari kita. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk about-nya. Bentar, storage-nya dulu deh. Storage-nya 14% terpakai, free-nya 55,35 GB. Jadi terpakai 8,66 GB ya. Kemudian kita baru masuk ke about-nya nih. Advanced Sketsa 2. RAM 4 GB, Android 11 dengan security update-nya di 5 November 2021, udah lumayan ya, udah nggak terlalu kelamaan, 2 bulan yang lalu kan berarti kan. Saya belum bisa cek untuk software update karena belum connect WiFi, biar cepet unboxing-nya. Kemudian udah itu aja. Bisa pakai gesture? Ya. Saya tablet nggak enak banget kalau pakai 3 tombol di bawah layar, mendingan pakai gesture seperti ini.
Dan ini bisa ya. Nah, masalahnya adalah apakah bisa pakai face unlock? Oh, bisa. Nih face unlock nih. Kita setup dulu sebentar ya. A few moments later. Sudah saya setup face unlock-nya, sekarang kita coba. Oke, terbuka. Yes, terbuka ya. Di jarak yang lumayan natural segini. Penting buat ada face unlock di tablet karena kan ini nggak punya fingerprint kan. Jadi kalau misalkan tiap buka harus selalu masukin pin kan malas juga. Ini begitu dinyalakan layarnya dia memindai wajah kita. Jadi oke. Sekarang kita coba pasangkan di case-nya. Oke, sudah gampang ternyata pasangnya. Nah, ini rada hati-hati ngelipatnya ya ini karena engselnya masih rada keras, masih baru soalnya. Nah, sekarang kita langsung tuh bisa si touchpad-nya langsung bekerja dengan baik. Cuma mungkin resolusi atau apa ya, si touchpad-nya belum high res, itu maksudnya kalau kita geser sedikit dia gesernya jauh di layar. Tapi cukup pesat, si touchpad-nya paling harus belajar menyesuaikan speed di layar dengan speed kita menggerakkan dari kursornya ya di touchpad. Home, oke, do not remind. Dan sekarang kita akan coba ngetik, nih di SMS aja. Aku adalah enak loh ngetiknya. Dan kerasa delay antara ketikan kita dengan kemunculan hurufnya di layar juga minim sekali. Dan tidak ada huruf yang skip ya. Salah satu kelemahan tablet dengan koneksi Bluetooth dengan keyboardnya adalah kadang ada huruf yang skip. Nih kalau ini 1 sampai 0 betul. U, Y, T, R, E, W, Q. Ada. Ini apresiasi saya nih buat Advan karena menghadirkan tablet di level harga segini sudah lengkap dengan stylus buat coret-coret, buat yang suka coret-coret, dan keyboard buat yang suka ngetik-ngetik atau kerja ya. Nggak usah cari-cari lagi, udah dapat semua. Biasanya kan kalau cari tablet, cari keyboardnya yang sesuai itu rada susah, kecuali memang si brandnya mengadakan, dan biasanya harganya lumayan kan. Beli terpisah atau kalau beli gabungan lumayan harganya. Ini bisa didapatkan di harga Rp2.599.000 untuk semua hal ini. Nanti reviewnya kita bahas di video lebih khusus ya, buat bahas review performa layar, keyboardnya juga, baterainya, dan lain-lain. Yang jelas saya excited dengan Advan Sketsa 2 ini. Jauh lebih excited dibandingkan Advan Sketsa pertama yang mungkin waktu itu kelebihannya hanya di stylus. Kalau ini kan SoC-nya baru, kemudian juga nih loudspeaker-nya 2, udah USB Type-C, keyboard, dan case-nya sudah tergabung. Mantap banget. Mantap banget. Sekarang kita cek sedikit untuk kamera depannya. Bener nggak sih tadi si angle-nya terlalu sempit untuk kamera depan? Ini segini lumayan sih, untuk jarak segini normal ya. Buat misalkan video call atau meeting online. Video, kita geser ke video. Oke, rada sempit sedikit, kerasa sih. Waktu video dia crop ya, nggak kayak waktu buat foto. Ya, agak terlalu dekat, dan ini kayaknya fix fokus. Jadi fokusnya rada miss di wajah saya. Tapi buat meeting online, video call sih harusnya nggak masalah. So far so good lah apa yang dihadirkan Advan di harga 2,6 juta kembali 1.000. Katanya udah mulai pre-order ya, di beberapa tempat malah lebih mahal. Karena memang kalau dijual paketan kayak gini, tinggal nunggu aja, pasti pada beli dan laku. Face unlock ada, touchpad ada, keyboard ada, stylus ada. Udah, paket lengkap. Good job Advan. Tapi tentu saja tungguin review lengkapnya nanti ya. Masalah kualitas dan performa kita bahas lebih dalam nanti. So, untuk saat ini, unboxingnya sampai di sini. Silahkan segera ke link di deskripsi video kalau kamu tertarik, karena saya takut pre-ordernya kehabisan. Takutnya juga harganya melambung ya, kalau nggak di first sale. Itu aja sih yang jadi concern saya. Mending langsung segera cek linknya kalau kamu memang tertarik. Tungguin video reviewnya juga, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan video reviewnya.
Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.